Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayangi insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana orang-orang Kristen ya ini berebut siapa Tuhan mereka ya, dan yang selama ini kita ketahui bahwasanya hanyalah Kristen Protestan dan juga Katolik, itu saja yang kita tahu ya. Tapi di sini ternyata di dalam internal mereka ya ternyata banyak sekali kegaduhan-kegaduhan ya, yang mereka sendiri tidak dapat menjangkaunya secara akal sehat dan juga tidak dapat menjangkaunya secara ilmiah dan logika sehat ya, karena memang ajaran bukan datang dari Allah melainkan datang dari ajaran manusia, yakni yang bernamakan Paulus ya, sehingga apa yang menjadi pemikiran mereka tentang bagaimana konsep-konsep ketuhanan itu semuanya rancau ya, antara Kristen satu dengan Kristen yang lainnya tidak sama. Maka disinilah mereka berebut Tuhan ya. Jadi disinilah Allah berikan berikan bocoran bahasanya di mana aib mereka. Sesungguhnya mereka sendiri tidak dapat mencerna dengan baik atas apa yang mereka imani ya, tentang ajaran yang datang dari akal-akalan manusia ini, sehingga mereka pun terbentur oleh akal mereka sendiri, terbentur oleh ajaran mereka sendiri, sehingga mereka merasa bahwasanya satu sama lain itu saling benar sendiri-sendiri, dan mereka juga saling menghujat, saling membodoh-bodohkan, saling menggoblok-goblokkan, padahal kita selaku umat Islam melihat mereka itu kan adalah orang-orang yang memang benar-benar sesat ya. Dua-duanya pun sesat, mau dia Trinitas, mau dia Protestan, mau dia Unitarian ataupun apa, tetap mereka sesat, karena sesungguhnya Allah tidak mempunyai anak ya. Sewaktu saya berdebat dengan Rudy Yohanes itu saya tidak dapat memberikan jawaban secara maksimal, karena waktu itu saya gusar ya, karena tidak memegang Bible dan juga tidak memegang Al-Quran waktu itu. Nah, ketika Rudy Yohanes mengatakan Tuhanmu, Tuhan Islam belum mendapat istri, katanya masih jomblo katanya kan. Padahal lalu dia juga mengutip-ngutip ayat bahwasanya Allah, bagaimana Allah itu akan mempunyai anak sedangkan Allah itu sendiri tidak beristri. Nah, sebenarnya itu klarifikasi dari Allah untuk menampar mereka, karena sesungguhnya mereka mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah anak Tuhan ya, anak Allah, dan Yesus menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Nah, otomatis mereka menganggap bahwasanya Allah itu laki-laki. Nah, maka disitulah Allah memberikan klarifikasi bahwasanya bagaimana mungkin Allah itu akan mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai istri, gitu loh. Makanya Allah itu menampar mereka. Jadi Allah itu tidak serupa dengan apapun dan tidak serupa pula dengan makhluk-makhluk manapun kan, begitu, yang Allah ciptakan itu sendiri kan, begitu ya. Nah, di sini konsep-konsep ketuhanannya bahkan mereka tidak dapat menjangkau secara nalar sehat, sehingga mereka pun mengatakan sendiri bahwasanya kitab mereka ya ada salah satu dari ayat ya, dari sebagian ayat yang mereka uraikan itu palsu. Jadi bukan kita umat Islam ya yang mengatakan ayat itu palsu, melainkan dari pihak dia sendiri, dari pihak mereka sendiri yang mengatakan ayat-ayat di kitab mereka itu adalah sebagiannya palsu kan, begitu ya. Jadi selama ini fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh kekristenan kepada Islam ya itu tidak terbukti, dan apa yang disampaikan oleh Islam bahwasanya ayat-ayat kitab mereka itu memang benar-benar sudah diubah-ubah maknanya ya, seperti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ternyata mereka sendiri mengakuinya ya. Sekarang secara tidak sadar mereka sudah mengakuinya sendiri, seperti apa yang ada di video ini. Mari kita saksikan bersama. Dan ketiganya adalah palsu. Biar meyakinkan, Bang. Ayat palsu. Coba Samuel, Ayat palsu. mana ini penganuannya Samuel sama si Daniel ini, bukan? Oke, saya jelaskan ya. Kok beraninya menyebut ayat palsu? Oke,
Iya. Jangan Sekarang bilang saya Alkitab tanya. ayat palsu lah. Itu Alkitab saya tertulis tanya dari kamu. kitab kok. Sekarang saya tanya kamu. Beraninya kamu Ada Samuel tiga yang membilang memberi ayat palsu. kesaksian di sorga. Ada tiga kesaksian ada tiga saksi yang memberi kesaksian di sorga kan? Saya tanya, ketiga itu bersaksi untuk apa di sorga? Memangnya ada orang berdosa di sorga? Saya tanya, Dengar dulu, ya. Memangnya ada orang berdosa di sorga yang butuh saksi? Hah? Kita Itu ayat berbicara palsu, sekarang. ayat palsu. Kita sekarang Ada berbicara sejarahnya, oneness. Ada sejarahnya, ayat itu dimasukin. Biar meyakinkan bang. Kitasan dan kewanesan itu Paul Zhang, ya. Nih Paul Zhang dengar nih, ya, dia bisa benar-benar mengenal Allah Esa itu dari saya. Oke. Fatimah Sakdikia dari saya. Saya bukan mau meninggikan diri ya. Memang guru kita satu-satunya adalah Yesus itu sendiri. Ya, tetapi untuk mempresentasikan tentang Allah Esa Yesus satu-satunya itu dari saya. Begitu. Itu waktu Paul Zhang pertama kali berdebat dengan saya adalah soal eskatologi. Yang akhirnya dia membuat buku Khilafah Terakhir, itu datanya dari saya. Gitu. Terus tentang Oneness Pentakostal juga dari saya. Gitu. Nah, jadi biar layak tahu, biar Bro Abdullah tahu, itu betapa susahnya loh debat dengan Paul Zhang. Susah loh debat sama Paul Zhang, dia datanya komplit, dia pengetahuannya tinggi. Saya berdebat dengan dia. Kena dia. Akhirnya dia percaya sekarang Yesus adalah satu-satunya Allah itu. Di dalam segala keteofaniannya, tidak ada kristofani, tidak dipisahkan melalui dengan kata-kata baru kristofani, sehingga yang keteofanian dia itu adalah kekristusannya, bukan kealahannya. Oh, itu salah. Hanya ada Allah yang berteofani dalam segala hal. Gitu. Jadi Allah itu sendiri, Yehova itu sendiri adalah Kristus itu sendiri. Yesus adalah Sang Yehova itu sendiri yang disebut oleh Bapa, penebus umatnya sejak dahulu kala. Dia sendiri yang datang, bukan utusan. Aku sendiri yang datang menyelamatkan umatku. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Lukas 2 ayat 11. Malaikat berkata, ayat 10-nya. Aku datang membawa berita kesukaan besar. Iungalion. Itulah yang menjadi kata dasar dari kata Injil, Iungli. Di Lukas 2 ayat 10. Ayat 11-nya, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Tuhan di sini adalah Yehova. Kita ambil kata-kata pertamanya. Telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat ini siapa? Baca Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yang lahir itu adalah Allah itu sendiri. Gitu. Maka Yesus dikatakan, dia yang barang siapa menolak Kristus datang sebagai manusia, maka dialah antikristus. Kristus datang sebagai manusia. Kristus telah datang. Sebelum dia datang, si Kristus ini sebagai apa? Sebagai yang satu-satunya dalam kitab Ayub dan Khotbah. Akulah yang seorang diri, tidak ada yang membentangkan langit, tidak ada yang mendampingi aku. Dia seorang diri. Dialah Yesus dari mulanya yang adalah Bapa itu sendiri. Jadi tolong disimak, kalau ada aliran Oneness Pentakostal yang menyatakan Bapa itu tidak ada, itu salah. Kalau Bapa tidak ada, maka Yesus tidak ada, karena Yesus adalah Bapa itu sendiri. Di dalam Wahyu dikatakan, barang siapa menang, aku menjadi Allahnya dan mereka menjadi anakku. Jadi kalau Pak Abdullah menang sampai akhir hayatnya, ya, maka Yesus berkata, Abdullah, kamu anakku. Ini Yesus yang ngomong. Maka ketika Yesus berkata kepada Abdullah, engkau anakku Abdullah, maka Yesus adalah Bapamu. Tidak ada dua Bapa di sorga, cuma satu Bapa. Dan ucapan Yesus adalah ucapan-ucapan di dalam perjanjian lama, ucapan Sang Yehova itu sendiri. Aku menjadi Bapanya dan mereka menjadi anakku. Itu dia, Pak Abdullah. Saya rasa saya cukupkan argumentasinya di sini dulu. Kalau Abdullah mau tanya, atau Bro Julius, yang saya tahu Bro Julius, sorry ya, Bro Julius dulu saya dengar katanya mantan jemaatnya Philip Mantova. Boleh saya pernah gereja. bicara? Iya, Pak sebentar. HMC? Iya. Sebentar, saya selesaikan dulu. Saya dengar dari Niken kalau Julius mantan jemaatnya Philip Mantova yang murtad, yang menjadi mualaf, menjadi Islam. Nanti akan saya bahas ini dengan Bro Julius. Silakan lah. Oke, mungkin saya kasih Bang Abdullah. Soalnya dari tadi sore dia mau nanya. Iya, silakan. Oke. Berarti saudara, makasih Brother HMC dan teman-teman semua yang ada di sini di live chat juga dan di kolom saudara umat muslim.
Brother Samuel Siahaan ini Anda mengatakan Bapa adalah Yesus, Betul, Roh Kudus adalah Yesus. betul. Ya berarti kamu is only ya, oke. Menurut Anda, yang menjadi manusia, apakah firman Allah atau Allah? Allah. Berarti Anda melawan Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan Oke, silakan ayat yang dijelaskan. ke-14. Silakan dijelaskan. Pada mulanya adalah firman, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sebentar, Pasal 14, klausa ketiganya firman apa tadi? itu telah Diulangi lagi. menjadi manusia. Klausa ketiganya dijelaskan lagi tadi, Yohanes 1 ayat 1, klausa ketiganya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Klausa bersama-sama dengan ketiganya. Allah, dan firman itu Kalimat ketiganya saja. Tolong dijelaskan, diulangi lagi. Jangan Bunyinya gimana? kalimat ketiga, pasal yang pertama dari atas sampai ke bawah aja. Sudah tahu Pada saya. mulanya Pasal 1, adalah 2, 3. Sudah tahu saya. Tolong diulangi yang klausa pada ketiganya mulanya, saja. jangan pasal yang ketiga, nanti kamu jadi salah tafsir ya, supaya Anda tidak sesat. Oke. Pada Iya. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya, ya. Sebentar dulu. Pada mulanya, Sebentar dulu, kita bahas dulu. Yohanes 1-nya kita bahas Oke. dulu, jangan langsung lari-lari dulu. Iya, Klausa kamu yang ketiganya lari-lari berkata tadi. firman. Iya. Bentar dulu dong, ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah, Allah dan firman bersama-sama dengan Allah, betul? Lalu jangan kamu bilang ngomong pada mulanya adalah firman, bukan Allah. oh ya, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Ya. dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Setuju? Ya, betul. Setuju. Oke. Lalu ayat 14. Firman menjadi Ya. daging, betul? Firman menjadi, Daging. firman itu telah menjadi manusia. Menjadi daging, baca internal yang jelas, itu LAI itu. Firman menjadi daging, baca yang jelas. Sarx di situ. Bukan Ya, antropo, itu bukan manusia daging. Iya, Allah Manusia di itu sini mulanya manusia daging. Lae. Allah tuh mulanya manusia, tapi bukan daging. Baca, itu dilihat oleh Yeskiel, dilihat oleh Daniel. Rupanya seperti manusia yang menduduki tahta itu. Allah pada mulanya manusia, bentuknya, tetapi bukan daging. Sekarang saya Oke. tanya tadi, yang menjadi manusia firman Allah atau Allah? Allah yang menjadi manusia. Mau bukti? Coba Anda buktikan. Mau bukti? Oke. Ya, Klausa ketiga, saya jelasin dari klausa pertama, nggak apa-apa, biar kamu tidak menuduh saya sesat. Saya tidak pernah bilang Anda sesat ya. Anda Ya, sesat. Anda Benar-benar orang sesat. paling benar. Sebentar, Anda Ya. orang yang paling benar, saya paling sesat. Oke, Saya pastikan Bro Julius Anda dengar ya. 100% sesat. Samuel Betul. Siahaan, Anda Nanti kan, bertobatlah. nanti kan tinggal kita gugat secara hukum kan gitu. Oke. Ya, silakan Anda bantah. Satu. Pada mulanya adalah firman, betul? Ya, Setuju. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya siapa? Kejadian 1 ayat 1 yang pada mulanya siapa? Anda gerangkan aja nggak usah tanya saya. Oke. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah. Ya, menciptakan, beresit bara Elohim. Oke. Kedua, firman bersama-sama dengan Allah. Oke. Di sini membuat kesan bahwa ada dua oknum berdasarkan pemikiran duitarian dan trinitarian. Ya, dengan memakai pandangan Stoa yang sudah ada 4 tahun sebelum Yesus. Ya, oh ini ada dua oknum, padahal tidak ada seperti itu dua oknum. Di dalam Kejadian, Yehova turun dalam awan, berdiri dekat Musa, berjalan di depan Musa, berseru kepada Jangan Yehova lari yang dulu. bilang, Ini deh. Sebentar dulu, Jangan sebentar kamu dulu. ngawur. sebentar dulu. Firman itu bersama-sama dengan Anda Allah. minta saya jelaskan. Anda minta saya jelaskan, Anda dengarkan. Oke? Tapi jangan ngawur Ya. ke sana kemari. Ntar dulu, Tarik-tarian nanti dulu. dan Di sini sebagainya. tidak. Sebentar dulu, Abdullah, ya. Anda kebiasaan begitu, dengan Paul Sang juga begitu. Ya. Jadi di sini tidak ada dua oknum. Firman bersama-sama dengan Allah, ya. Ini kan kamu minta saya jelaskan, bukan berarti ada dua oknum. Sekarang masuk klausa ketiga. Theos and hologos. LAI menerjemahkan subjek predikatnya terbalik.
Ya, firman itu adalah Allah. Tapi dalam interlineal Yunani koine itu theosnya dulu disebut. Theos and hologos. And itu berasal dari kata dasar eimi. Ego eimi adalah, ya, nggak pakai kata ego di sini pakai. Jadi theos adalah eimi dengan bentuk lampau jadi n. Ya, theos n. Ho adalah kata sandang definite artikel tidak tetap. Ho artinya adalah sang atau the dalam bahasa Inggris. Ya, theos and ho logos, yang memakai kata sandang adalah logos. Jadi theos adalah sang logos, sang firman. Nah, di sini kalau orang saksi Yehova berdebat sama saya udah saya skakmat udah. Ya. Jadi kata sang firman diperuntukkan bagi sang Allah, bagi Allah. Jadi Allah itu julukannya adalah sang firman. Jadi kata sang firman tidak boleh diartikan sebagai substansi lain dari Allah. Nggak boleh. Dia bukan suatu Allah. Jadi sang firman adalah julukan. Seperti misalnya teman saya, Yanto adalah sang pengasih. Sang pengasih di sini bukanlah suatu makhluk, bukan suatu substansi, tetapi gelar untuk si Yanto. Nah, ini tidak dijelaskan di LAI. Ya, di dalam bahasa Inggris juga nggak dijelaskan kata sandang ini. Lalu masuk ke ayat 14-nya, Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Sang firman, bukan cuman firman, sang firman menjadi daging, sarx di situ kata-katanya. Jadi lagi-lagi kembali kepada bentuk predikat daripada Allah yang adalah sang firman. Bisa aja kalau misalnya dikatakan di situ sang pengasih menjadi daging, tapi di sini pakai kata sang firman, julukan. Jadi yang menjadi manusia siapa? Yang menjadi manusia adalah sang firman itu yang adalah Allah, atau juga disebut Kristus. Maka benar di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat. Bukan dikatakan firman, telah lahir bagimu firman, tidak. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Namun di Yohanes 1:14 sang firman menjadi daging. Itu penjelasan saya. Sudah belum? Jadi kalau Anda menuduh, jadi begini ya, Lai ya. Jadi lebih baik tuh Samuel, udah kamu diam dulu, udah. Sebentar, saya jelaskan dulu, sedikit lagi. Saya jelasin dulu sedikit lagi. Kalau bisa kita berdiskusi, janganlah langsung marah-marah, bilang saya sesat. Nggak usah begitu. Kita pembuktian dulu, bukan membuat pernyataan bahwa saya sesat, tapi buktikan kalau saya sesat. Silakan, Lai. Ya. Inilah para kalau saya bilang sesat di akhir zaman nih, ya membuat ajaran baru, agama baru. Dengar dulu. Tadi kamu ngomong, saya ngomong nggak saya potong, ya kan? Orang lain sesat, bukan lu ngomong aja, goblok lu. Ini siapa yang ngomong ya? Ini siapa yang ngomong nih? Kok tiba-tiba main goblok-goblokin Nggak apa-apa, udah, nggak apa-apa, maklumin. Itu bagian dari saya ngomong, kenapa? Adrun itu yang ngomong goblok tuh. Kamu agama apa, Mas? Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Ya? Nggak boleh goblok-goblokin. Ya sudah, Adrun, jangan dilakukan lagi. Lanjut. Kamu agama apa, Mas? Agamanya apa sih kok memang gitu? Ya, oke, ya. Begini, kalau dia bilang goblok, itu dia sah sebenarnya karena kamu menyatakan saya sesat gitu loh. Jadi impas kan? Silakan, Pak. Ya, akan saya hancurkan kesombongan dan keangkuhanmu itu loh. Memang kamu angkuh membuat ajaran baru. Siapa yang saya skakmat. Dengar dulu, kita buktikan, makanya dengar dulu orang. Saya bicara tadi ini gitu loh ya. Kalau begitu ya udah saya leave aja kalau begitu ya. Nih, ya sudah, jadi silakan, saya dengarkan deh ya. Silakan ya. Dengar aja dulu, Mas. Jangan dipotong-potong, nggak jadi-jadi nih. Oke ya. Anda adalah bidat ya abad 20 membuat ajaran baru, agama baru. Allah tidak pernah menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Tadi dari seluruh yang Anda jabarkan tadi, seolah-olah Anda membuat gramatikal yang hebat. Tetapi sesungguhnya Anda adalah menipu diri sendiri. Kalau misalnya Allah itu yang menjadi manusia, seluruh isi Alkitab itu akan bertabrakan dan sungsang. Semua akan berlawanan. Ya, masa Bapa sama dengan Yesus, Roh Kudus sama dengan Yesus? Yesus berulang kali, bahkan ratusan kali berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku berdoa kepada Bapa. Bahkan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani.
Ya, aku akan datang kepadamu. Aku akan memberikan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan datang dari Bapa. Banyak sekali yang menggambarkan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat kealahan. Kalau misalnya Allah yang menjadi firman, ya, bukan firman Allah yang menjadi firman seperti yang Anda katakan, ya jelaslah saudara-saudara umat muslim, berarti Bapa yang disalib. Kalau Bapa disalib berarti surga kosong dong. Ya benar. Betul Samuel, Saudara betul. umat muslim berkata begitu. Kalau Allah yang menjadi manusia, terus di surga kosong. Ya, tapi tidak apa-apa, Anda sudah di pihak ya kekristenan sebenarnya. Tapi itulah pendapat teologi Anda, seolah-olah membuat gramatikal yang hebat. Bukan Allah yang menjadi manusia, firman Allah. Jadi Tritunggal itu adalah ajaran fundamental iman Kristen. Firman Allah ada di dalam diri Allah. Itulah Yesus sebelum menjadi manusia daging. Dan firman Allah itu kekal dari kekal. Makanya Yesus berkata di dalam Wahyu 1 pasal yang ke-8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Disebut firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Dia dari kekal sampai kekal ada di dalam diri Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri. Dia kekal juga di dalam Allah itu sendiri. Dialah Allah yang esa, memiliki 3 pribadi, tapi satu hakikat kealahan. Itulah Allah Trinitas. Nah, kalau Anda berkata bahwa Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, itu semua seperti Yesus akan datang naik ke surga, dia akan turun kembali. Berarti Roh Kudus yang akan turun kembali. Ya, Jesus only. Jadi semua itu akan bertabrakan. Ya, jadi paslah Anda seperti Joshua Theo dan juga Paul Jang. Ya, karena gurunya juga Anda dan mencopot-copot ayat itu semuanya dan Anda menafsirkannya sendiri. Ya, jadi yang benar adalah bukan Allah ya yang menjadi manusia, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Ya, kalau Allah yang jadi manusia, pantasanlah kemarin ya saya bungkam keangkuhan dan kesombongan arogansi Paul Jang mengatakan bahwa Bapa yang disalib. Bukan Bapa yang disalib, firman Bapa. Kalau Bapa yang disalib, surga kosong dong. Benar. Ya, apakah misalnya waktu Yesus disalib, apakah Bapa hadir? Dia hadir melampaui segala ruang, tidak dibatasi ruang dan waktu. Itulah pendapat persis seperti Paul Jang. Ya, jadi bukan Bapa yang disalib, firman Bapa. Ya, jadi Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang ehad, satu kesatuan, 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat kealahan. Di dalam diri Allah itu ada firman Allah. Itulah yang membuat dia bisa berbicara, dia bisa berpikir, tindakan, idenya. Roh Allah itu adalah rohnya Bapa sendiri, adalah Roh Kudus. Ya, jadi mereka memiliki 3 pribadi yang berbeda. Ya, ada banyak ayat yang menyampaikan ini. Yohanes pasal 14, 15, Yohanes pasal yang ke-8, ada banyak sekali dikatakan. Aku diutus oleh Allah Bapa. Aku berdoa kepada Bapa. Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Ya, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku akan minta kepadamu Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Kalau keluar berarti tadinya kan di dalam. Ya, jadi kalau Anda menganut Yesus only, ya, itu akan semua bertabrakan. Demikian yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bantah. Udah kepanjangan itu. Saya ke Bang. Iya, silakan. Oke. Jadi kalau Anda hanya bicara-bicara tapi nggak tunjukkan dalil Alkitab, Anda sama seperti orang-orang di pasar. Karena begini, setelah para rasul mati, barulah bapak-bapak gereja sesat itu meluncurkan atau merumuskan doktrin Tritunggal itu. Siapa yang bisa meng-approve kebenaran bukan itu, doktrin itu? Samuel, keliru Anda. Bapak gereja menciptakan doktrin. Jadi sangat aneh bahwa para rasul tidak pernah merumuskan doktrin aneh seperti itu, karena itu doktrin yang akan menjadi triteisme. Masa 3 Allah sih? Itu kan kegoblokan namanya. Itu sudah menentang ayat firman Tuhan. Dengarlah. Kalian tidak dengar-dengaran kalau begitu. Ya, saya kasih ayatnya di Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah,
kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, Bapa yang kamu kenal siapa? Saya tanya di ayat ini. Ya Adonai Elohim itu. Loh, sekarang dia bilang, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Siapa? Kan kamu bilang Coba Bapak tidak bisa Anda dilihat, lihat kan? konteksnya. Kan tadi kamu bilang Bapak tidak bisa dilihat. Sekarang saya bilang, mana yang Bapak yang kamu puja-puja itu, yang kamu kenal, mana? Nggak ada kan? Itu Yesus secara Di situ. kemanusiaannya dia ngomong. Ya, kalau secara kemanusiaan gimana? Itu dia ngomong terus terang loh. Di ayat 8-nya dia bilang begini, di ayat 8-nya dia sebagai Filipus manusia, dia sebagai Kata firman Filipus Allah yang kepadanya, menjadi daging. Tuhan, Coba Anda tuh. tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Ini Filipus ini orangnya kayak kalian nih. Pada mulanya kayak kalian. Karena apa? Bayangannya Bapa itu sesuatu pribadi yang lain. Ini Filipus lalu ditegur kan? Makanya Saya tanya Anda, Pak. Pak Samuel ya? Barang siapa telah melihat aku, Kacau teologinya nih. Kamu yang benar-benar tidak mengerti ya. Di situ dikatakan aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau Yesus itu Bapa, berarti aku di dalam aku, Bapa di dalam aku. Di mana ayat 7-nya dibilang aku di dalam Bapa. Saya bicara ayat 7, jangan lari dulu ya. Kalau baca ayat ke-10, makanya kamu jangan copot satu ayat. Bro, iya, baca ayat 10. Iya, nanti di Yohanes 8 ayat 28 juga saya tunjukin Yesus ketika dia belum disalibkan, dia belum ditinggikan, dia belum nyata. Saya tunjukin nih ayatnya nih ya. Supaya enggak, yang tadi dulu, jangan kamu copot-copot sendiri. Lanjutin dulu ayat yang tadi, jangan kamu copot satu ayat. Saya curiga dengan Abdullah. Saya mau tes dulu ini Abdullah nih. Kita interaktif aja, nggak usah ngomong panjang-panjang. Setuju nggak nih? Kan Abdullah sudah mengetahui kalau saya JO, Jesus only, betul ya Pak Abdullah? Benar-benar kamu Jesus only, ajaran bidat sesat yang sudah dikutuk gereja. Sekarang ya, saya tanya, Anda Trinitas. Anda bidat sesat, Anda menyesatkan banyak orang. Sok pahlawan, Anda abad 20 membuat ajaran baru, agama baru. Semua kekristenan di muka bumi. Kata Daniel Biantoro dari abad ketiga, dari Praxeas, bukan abad 20. Sebentar, semua kekristenan ya. Sebentar dulu. Semua kekristenan di muka bumi ini menganut ajaran Trinitas. Saya mau tanya dulu. Kamu menganut ajaran nama siapa? Sebentar. Berarti Trinitas yang terbanyak ya di dunia ini. Sebelum saya jawab, dulu kamu dibaptis atas nama siapa? Sebentar. Saya mau tanya. Berarti kan tadi Pak Abdullah bilang yang terbanyak kan Trinitas, betul? Bukan terbanyak, seluruh gereja di muka bumi di bawah kolong langit, gereja Katolik, gereja Calvin, gereja Protestan, gereja Advent, gereja Ortodoks, itu menganut Trinity, itu iman rasuli. Di luar itu bidat sesat, sama seperti kamu itu. Bertobat Anda semua ya. Iya, saya mau tanya nih, kan Trinitas yang terbanyak kan Anda bilang seluruhnya kan begitu. Bukan terbanyak, seluruh, di luar itu bidat sesat. Enggak. Maksudnya bukan bidat sesatnya, maksudnya seluruhnya itu adalah Trinitas, betul ya? Oke. Ada ayat berbunyi banyak yang dipanggil. Sebentar. Trinitas. Iya, sebentar dulu. Ada ayat berbunyi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Betul. Tapi bukan itu. Jadi kan Trinitas yang terbanyak nih. Sekarang saya tanya kalian berdua, dulu dibaptis atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus atau atas nama Yesus sendiri? Saya dibaptis di Tiberias oleh Pak Pariaji dalam nama Yesus Kristus, Pak. Tahun bukan 91. Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Bukan. Dalam nama Yesus Kristus di Tiberias, Pak. Dan berarti dalam nama manusia kamu. Sebentar, saya mau tanya dulu. Dalam nama manusia, bukan nama Allah. Bukan, Yesus Kristus itu nama Bapa loh. Yesus Kristus nama Bapa. Dalam nama Yesus ya, berarti Yesus itu kan manusia, adalah daging Maria, bukan Allah dia. Iya, oke, saya jelaskan, Pak. Oh, kamu ngaco, bukan channel gereja Tiberias, Pak. Jangan gereja Tiberias itu membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak dalam nama Yesus Kristus, Pak Pariaji baptis saya. Sebentar Daniel. Pak, saya mau bilang, kan tadi Bapak yang satu ini bilang kalau nama Yesus adalah nama manusia. Tapi saya mau bilang berdasarkan Yohanes 17 ayat 11-12 yang bunyinya
Aku telah memberitakan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi dari pengertian ini, sebentar dulu Pak, sebentar. Nama Yesus adalah nama yang diberikan dari yang memberikan. Satu ya, itu ayat 11, 12 sama ya, 17. Lalu Yohanes 5:43. Yohanes 5 ayat 43 bunyinya begini Pak. Aku datang atas nama Bapakku, kamu menolak aku, alias Mesias palsu loh ya. Aku datang atas nama Bapakku. Dia datang atas nama Bapak dia. Sebentar dulu Pak. Karena yang menjanjikan Yesus menjadi manusia itu adalah firman yang dikandung oleh darah daging Maria. Jadi Sebentar Anda harus dulu, Pak. bisa bedakan. Benar Pak Samuel, sebentar, Pak. terangkan. Saya belum selesai Pak. Sebentar Pak, dengerin Saya mau Pak. tanya satu Sebentar Pak. pertanyaan. Sebelum selesai, Pak. Sebentar Pak. Saya belum selesai. Sebentar dulu. Saya belum selesai. Yohanes 5:43. Silakan. Sebentar ya. Yohanes 5:43 nih. Ya. Aku datang dalam nama Bapakku, kamu menolak aku. Jikalau orang datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Pertanyaan saya, Pak. Nama Yesus namanya sendiri atau nama Bapaknya? Coba dijawab. Namanya sendiri yang diberikan oleh Bapa. Berarti Yesus Lewat Mesias darah palsu. daging Maria, kandungan Maria. Ingat? Oke, berarti Waktu malaikat Jibril menemui Maria, apa kata malaikat dulu. itu? Nggak usah dijelaskan, nggak usah Dengar dijelaskan. dulu Samuel, kamu jangan ngewel Sebentar dulu, nggak usah Samuel, dijelaskan. dengarin dulu. Nah, Dengar dulu, inilah sebentar. kacaunya warnes Sebentar ini dulu, yang ditentang sebentar dulu, oleh saya jelaskan kaum dulu. muslim Sebentar dulu, negara saya mereka jelaskan dulu. ini. Sebentar dulu. Ini semua. Sebentar dulu. Berarti kan Bapak bilang bahwa nama Yesus namanya sendiri, betul? Kok namanya sendiri? Loh tadi kan kamu Nggak bilang ada namanya gitu. sendiri. Saksinya ada loh di Coba sini. Saksinya Julius sama kamu si dengarkan Daniel. saya ngomong. Samuel Oke, gini. saya ulangi. Waktu Saya malaikat ulangi. Gabriel datang kepada Saya ulangi. Maria, Nggak usah bawa-bawa Gabriel, nggak usah bawa-bawa Gabriel. Kita fokus ke Yohanes. Dengar dulu Samuel, kamu mau ulangi. didengar tapi nggak mau dengar orang, Sebentar. dengarin juga orang Sebentar, lain. karena nah ini dia lari. kacaunya mereka ini Karena dia mereka sok lari. pinter. Sebentar, karena kamu lari. Ya, saya ulangi. Bukan Aku lari. datang dalam nama Bapakku. Sebentar, Pak. Aku datang dalam Ya. nama Bapakku, kamu menolak aku. Ya. Jadi Yesus datang dalam nama Bapaknya, ditolak. Lalu klausa kedua, nanti ada orang datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Pertanyaan saya, nama Yesus namanya sendiri atau nama Bapaknya? Silakan jawab, singkat aja. Nama yang diberikan oleh Bapa. Itu Paham nggak? bukan Samuel. itu pertanyaan saya. Sebentar, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya. Sebentar, pertanyaan Nama saya. Bapa. Yesus Kamu namanya paham sendiri nggak atau waktu nama malaikat Bapaknya? datang Sebentar, Gabriel itu? sebentar, Pak. Kamu Pertanyaan saya. kamu jangan Inilah kamu kalau jangan saya. suruh baca memilih ayat dua. Pertanyaan saya. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Samuel, Pertanyaan jangan saya. suruh memilih Yesus dua. namanya sendiri. Kamu Sebentar, Pak. menjebak. Yesus namanya sendiri atau nama Bapaknya? Pertanyaan saya itu. Bukan nama yang Itu diberikan. nama kemanusiaan yang diberikan oleh Bapa. Tidak, Namanya ayatnya sendiri. nggak ngomong begitu. Ayatnya begini. Jikalau ada orang datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Pertanyaan saya Kamu sesuai ini dengan mengerti- ayat, Pak. Kamu ini Pertanyaan mengeksegese saya sesuai dengan ayat, ayat. bukan Bapak jangan menafsirkan. mengeksegesi. Bapak jangan menafsirkan. Mengeksegese Pertanyaan kamu saya ini. sesuai ayat. Gini. Pertanyaan tapi saya sesuai ayat, ayat Pak. yang kamu Yohanes baca, 5, kamu 43. Sebentar dulu. eksegese Sebentar menurut dulu. pikiranmu. Sebentar dulu, Pak. Anda yang eksegese, saya bertanya sesuai dengan ayat yang berbunyi, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Yesus namanya sendiri atau nama Bapak? Silakan jawab. Namanya sendiri yang diberikan oleh Bapa di surga. Nggak usah ditambahkan yang diberikan. Di situ, Dia namanya kalau sendiri, namanya nama sendiri, kemanusiaan dia. kalau namanya Anak sendiri, darah daging Maria. berarti kalau namanya sendiri berarti Yesus Mesias palsu, Pak. Hah? Anda kena skakmat, Pak. Anda kena skakmat. Jadi Yesus Kenapa? namanya sendiri, Anda bilang kan? Yesus namanya Loh. sendiri, bukan nama Bapaknya. Dan diberikan oleh Bapa. Iya. Kamu ingat nggak waktu Klausa malaikat pertamanya, Gabriel dengar datang dong. kepada Maria? Kamu dengar dulu Nggak usah Samuel, bawa jangan Gabriel. Nggak usah Dengar bawa dulu Gabriel. Samuel, kamu disuruh milih. Klausa pertamanya, aku datang atas nama Bapakku. Atas nama Bapakku. Ya. di atas Yang nama, kedua, nah atas nama itu kan dua pribadi yang yang iya, menyuruh dia. Oke, dua pribadi. Lalu klausa keduanya, Jadi sudah ada klausa dua keduanya umum. ada orang datang atas namanya sendiri. Yang pertama, klausa pertamanya datang atas nama Bapa. Kedua, datang atas namanya sendiri. Kamu bilang Yesus datang atas namanya sendiri sekalipun diberikan itu oleh Bapa. Maka Yesus Mesias palsu, Pak. Nah ini abur Nama logikamu putar balik ini. Nama Jadi kalau Yesus, Yesus sama dengan nama Bapa, Yesus itu satu nama yang pribadi. diberikan oleh Bapa Anda kepada kena skakmat. Anda lari dari Yohanes 5:43. Nama Bapa sama namanya sendiri. Anda jawab Yesus namanya sendiri. Berarti Yesus Mesias palsu menurut Anda. nama darah daging Kenapa? yang dikandung Nah, Maria itu itu. penafsiran- Kamu dengar nggak malaikat penafsiran Gabriel aja, datang kepada penafsiran Maria? aja. Penafsiran itu tekstualnya Itu begitu. penafsiran. Ini saksinya Gini banyak. aja, gini. Bang, Kita bahas ini- ayat per ini ayat, ya. Lawanmu Saya- ini saya coba rendah ya. semua, Bang. Kelar Ya, kamu. gini. Ini lawanmu Bagusnya. dua orang ini
Nggak ada Gini level Bang nih, Bang Pak, saya Daniel, lihat. Bang Daniel, kita Sudah, bagusnya kalian menerangkan. kelihatan kualitas kalian. Masa kalian Begini Bang menyangka ayat Daniel, itu? gantian lah. Bagusnya kita menjelaskan dari ayat. Coba kita buka dulu ya, Yohanes 5 ayat 26 tuh Bang Samuel. Bisa Enggak, dibuka ya? Yohanes 5 ayat 43. Yohanes 5 ayat 43. Enggak, yang ini Yohanes 5 ayat 26. Berarti kamu lari ya? Enggak, itu penafsiranmu aja tadi tuh. Loh, enggak penafsiran Bukan itu. lari. Biar penonton yang Bukan nafsir, menilai. saya bukan nafsir. Saya bukan nafsir, itu Biar- ayatnya bunyinya begitu. Biar penonton. Iya, Bisa, nama Pak bapak itu udah Abdullah. satu onum, nama anak satu Pak onum. Abdullah Bapak itu sudah, adalah nama. kalau mindset dia itu sudah rusak. Kok Bapak itu udah nama. Sebentar. Kok Bapak nama? Iya, karena dalam perjanjian baru Waduh, ini menyebut Pak nama itu Julius tidak bisa. mendatangkan lawan debat saya berkata Makanya bahwa saya bilang proper name adalah nama. penafsiran. Aduh, kacau. Itu kacau. Ini penafsiran. lawan debat yang Pak, murahan Makanya sekali nih, bro. kita buka ini dulu. Bagus Predikat kita buka name itu ayat bukan per nama, ayat. Pak. Jokowi Kita adalah buka. presiden. Nama Dalam presiden itu bukan nama, dalam Pak. Yahudi tidak boleh menyebut Gelar nama. itu kalau Betul. presiden namanya Jokowi. Kamu sok pinter kamu. Loh, Presiden sudah itu sekarang gelar. Anda bilang Bapak itu adalah nama. Itu Anda sudah dua masuk orang gelar. nama bapakku gitu. Coba loh. Anda masuk ke BKBBI. Sekarang KBBI coba kita masuk buka ya, standar kita buka ya. Yohanes 5 ayat 26, Bang. Coba. Saya baru pernah Ulang dengar kembali. Bapak itu nama. Aduh. Coba dulu, Bang. Bang Samuel, kita Ini buka ada ayat per Trinitarian yang ayat. bagus juga. Jadi kita Samuel baca ini dulu. sudah Yohanes, rusak nih mindsetnya. bisa kita buka dulu Yohanes 5 ayat 26. Masa nama Bapak Allah itu namanya Bisa dibuka, Bang. Gelar, Mas. Kamu bukan Bisa itu dibuka, nama. Bang. Kamu juga Yohanes tambah-tambahin. 5 ayat 26. Yesus Kristus itu gelar. Kristus. Iya, ya. Gini Pak Alep. Bisa bagus kita bahas ayat per ayat gitu. Kita juga nggak ini kok. Kita terima maksud Betul, biar kita terima aja, iya betul. Cuma Ya. kita ngomong dia bantah terus. Iya, Nah ini tetap susahnya setuju. Samuel Ya, ini nggak mau dengar saya dulu. baca. Coba Ya. Bang Samuel. Bisa dibahas ya yang Yohanes 5 ayat 26. Saya bacakan aja ya. Ya, silakan, Saya Mas. baca ya. Nah. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah ini gimana Bang Samuel menjelaskan? Ada berapa oknum di sana? Satu atau Silakan, dua? Samuel. Dia Siapa? bisa jawab. Daniel boleh. Daniel juga boleh. Sam- Boleh ini. Boleh kasih. Ini penganut Wanes, silakan. Wanes. Oke, saya jawab ya. Jadi Tuhan itu tidak sama seperti pemikiranmu yang satu dua pribadi. Jawab aja itu seperti ayat. saya ini. Jawab Ya. aja Bukan ayat ayatnya apa? itu. Jawab Itu kan ayatnya. ayat Sebentar, Mas. saya Jawab ayat. Iya. Sebentar saya Bapak jawab, tadi boleh ayat. ya? Saya jawab ya. Ya silakan Bang Oke, Samuel. oke. Ya, di dalam anak itu adalah roh Allah itu sendiri, tidak ada dua oknum. Ya, di dalam Yesus, di sini bicara anak manusia adalah kedagingan Yesus. Karena Yohanes 1:14 Firman menjadi daging. Nah, Ini ayat 26, Mas. ayat Jangan lari-lari. lain. Sebab sama sebentar. ayat 26 yang dibahas. yang ini loh. Sebentar. Di dalam dialah segala kepenuhan kealahan berdiam secara jasmani. Maka yang ayat tadi berbunyi, saya ulangi, ya, supaya semua orang menghormati Bapa, yang ayat 26 ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai baca. hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak ini bicara substansinya, dagingnya. Ya, di dalam anak hidup mempunyai hidupnya sendiri. Yang di dalam anak itu adalah Allah itu sendiri. Di dalam Aduh, dialah ini segala kepenuhan benar-benar. kealahan. Itu makanya itu saya kata bilang Paulus. penafsiran. Itu kata Itu udah jelas-jelas Paulus, bahwa ada pribadi di sana. Di dalam dialah Samuel. segala kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Sekarang saya tanya. Benar-benar Anda Sekarang saya Samuel, tanya. Samuel. Sekarang saya tanya Ditanya sama dulu, Anda. saya tanya Apakah dulu. Yesus punya roh Ayat manusianya 26 sendiri? itu ayat Sekarang 26 saya itu tanya satu sama Anda. pribadi, dua pribadi. Satu pribadi. Satu pribadi. Nah ini Bagaimana kacau. Kalian ini. Itu makanya kalian sudah kacau pemikirannya. Gagal paham, gagal paham. Dipaksa. Itu Saya pemaksaan, bacakan ya Bang sekali lagi, Samuel. saya bacakan ya. Dengar dulu saya bacakan ya. Gagal paham dia. Saya bacakan sekali lagi supaya Samuel ini dengan Wanis ini tidak tersesat Saya pikir jawab, yang benar-benar saya jawab, mereka Pak. sesat. Saya bacakan. Kasihan dia, kasihan. Sebab sama Kalian seperti yang Bapa sesat. mempunyai Kalian hidup Trinitarian dalam itu sesat. dirinya sendiri. Neraka kalian. Ya demikian juga diberikannya anak. Berarti Saya tanya diberikan Bapa, lihat dulu, diberikan Bapa anak. Saya tanya Sudah kamu dua ya. pribadi. Ya, Bapak ada dan di itu dalam tadi anak atau bersamaan Bapak di dan luar itu anak? tadi
Dan itu tadi koheren dari dengan atau Bapak di luar anak. Bapak di dalam anak, anak di dalam Bapak. Nah, ada berapa? Maka Yesus berkata, aku Ada berapa? ada di dua situ? pribadi. Ada dua pribadi. di situ. Satu. Itu saling aduh. mendiami. Itu dua pribadi tapi satu hakikat. Begitu loh. Ya. Bapak di dalam Samuel anak, anak di dalam Siahaan. Bapak. Ada berapa Ya. pribadi di situ? Dan siapa ini penganut Yohanes ini? Akan saya bungkam mulut Anda pada malam hari ini. Anda Oke. melakukan penyesatan. Anda membolak-balikkan tunjukin ya. firman Tuhan. Saya Ya, tunjukkan ya. akan saya bungkam mulut arogansi Samuel Siahaan dan juga Lukas Pastor Sarah 9 Joshua ayat Theo Paul 26. Chang. Mereka ini adalah bidat sesat di Indonesia. Jangan Oh, diikuti kalian yang ajaran bidat. sesatnya ini. Kalian Ya. yang bidat. Anda sungguh-sungguh Ajaran- bidat sesat. Ini Ya. kualitas Saya kualitas ras pendebat ini, yang murahan sekali nih. perkataan Saya baca ini Lukas supaya Anda 9 tidak sesat. ayat 26. Pak Abdullah, Sudah jadi jelas-jelas gini dua aja Pak pribadi dan Abdullah. mengatakan satu pribadi. Samuel ini Lukas 9 suruh ayat sekolah 26. lagi, suruh berdoa Lukas lagi dengan 9 ayat benar 26. supaya Saya dia baca. bisa ngerti. Lukas 9 ayat 26. Ini kualitas bego semua nih yang berdebat dengan kita nih. Yang tadi aja Anda nggak bisa jelasin. Di situ sudah jelas-jelas dua pribadi. Lukas 9 Sudah ayat ada 26. mempunyai Saya baca hidup ya. dirinya sendiri, anak pun Samuel mempunyai tolong hidup dalam Samuel dirinya, tolong gitu loh. tafsirkan ayat ini. Samuel tolong tafsirkan ayat ini. Yohanes 5 pasal yang 37. Bapa yang mengutus aku. Itu berapa pribadi, Samuel? Halo Samuel Siahaan. Saya akan tumpas ajaran sesatmu. Yohanes 5 Sama- pasal yang ke-37. Bapa Sama yang Yohanes mengutus 14 ayat aku. 23 Pak. Udah ini aja dulu Pak. Pasti dia keok Ya. dan nyungsep. Itu berapa pribadi Samuel Siahaan? Jangan kamu lari. Halo. Ini kualitas Nggak rendah sanggup soalnya. dia. Masa Loh, saya orang mau mana jawab? Samuel Saya lagi ngomong. Ini Bang Saya lagi Samuel, ngomong. Mana nggak bisa ayatnya bilang dua juga pribadi? orang- Tunggu dulu, ini nggak boleh juga Bab- bilang orang kualitas rendahan gitu kan. Dasarnya apa mengatakan Iya. orang kualitas Bapa rendahan? yang mengutus Ini. aku. Kalian bilang dua Ya pribadi. dulu. Mana dua pribadi di situ? Yohanes pribadi 5 itu? pasal yang Mana di situ Udah, dua sekarang pribadi? kita balik. Mana di situ dua pribadi? Yoha- Mana di situ dua pribadi? Yesus bilang Bapa di dalam aku kami satu, bukan dua goblok. ini dulu. Yohanes 5 pasal 37. Bapa Mana ayatnya yang dua mengutus pribadi? Anda aku. jangan lari. Anda jangan lari. Mana ayatnya dua pribadi? Saya bacakan dulu baru Anda tafsirkan ya. Bapa yang mengutus aku, dialah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, kalau Oke. Bapa mengutus aku, kira-kira menurut kamu satu pribadi, dua pribadi? Satu pribadi. Kalau Allah yang dikenal oleh orang Israel itu satu pribadi. Dia bisa Pinter mengutus dirinya Samuel, sendiri. pinter. Dia bisa mengutus dirinya sendiri. Aduh, Saya mau pinter kasih sekali. ayatnya. Anda mau tahu ayatnya? Anda mau tahu ayatnya? Saya Aduh, kasih ayatnya. inilah gara-gara kebanyakan makan Sekarang mana peksin. dua pribadi di situ? Mana dua pribadi di situ? Bapa mengutus aku itu satu pribadi, dua pribadi. Satu Ada yang pribadi. diutus, ada yang mengutus. Satu pribadi. Jadi berarti Bapa mengutus Bapa. Betul. Kosong surga. Betul. Aduh, Samuel kasihan Bapak mengutus Samuel. Bapak. Sebentar, boleh saya kasih ayatnya? Harusnya Kalau dibahas saya ayat kasih itu ayatnya, dulu, jangan melompat ke ayat lain. Samuel ini Bukan, sebenarnya harus bukan, dibahas bukan, ulang bukan. agak lama sedikit, Bukan, 15 menit. bukan, Pak. Baik, Begini, langsung Pak. ketemu Ada Bapak begini, surga. dua saksi. Ya sudah, Itu sah. ya sudah. Sekarang Kan mana gitu. ayatnya dua pribadi? Kalau- Mana ayatnya dua Kalau pribadi? Bang Samuel, kalau tidak ada dua saksi di zaman Israel dari hukum Taurat itu tidak sah. Makanya ada dua Betul. Sekarang mana ayatnya dua pribadi? Betul, dua ganda Mana saksi. ayatnya dua Oke. Sudah pribadi? ada. Itu sudah ada bapak sama anak, itu udah dua pribadi. Mana ayatnya dua pribadi? Anda kena skakmat. Mana ayatnya dua pribadi? Ayat apa maksudnya sudah dijelaskan kok dua Mana yang pribadi. berkata dua pribadi? Silakan. Coba Samuel, Kata dua 1 pribadi. Yohanes 1 Mana katanya yang dua pribadi? Silakan. Tidak boleh kabur. Mana ayat yang berkata dua pribadi? Jangan kabur. Di situ Menurut sudah kamu. ada bapak dan anak, Bacain, itu sudah Abdul, menunjukkan bacain. dua pribadi. Itu Menurut bahasa kamu, Indonesianya. Bapa mengutus Otaknya nggak aku itu ngerti berapa Samuel pribadi? nih. Bapak satu pribadi, anak satu pribadi. Begitu loh Bang Samuel. Betul. Ya, sekarang saya buktikan Bapa dan Anak dan Roh Kudus 3 pribadi. Baca 1 Yohanes 5 pasal yang ke-7. Ayo Samuel, saya akan hajar kamu malam hari ini. Saya akan hajar kamu malam hari ini. Kita, kamu nggak mau. Ngaco nih orang. Mana Samuel? Ini debat. Mana lawan Samuel? kucing.
Samuel mana Samuel? Baca 1 Yohanes 5 pasal yang ke-7. Samuel mana Samuel? Saya akan bungkam mulut kesombongan kamu itu selama ini. Ini kayak anak SD aja yang Kebanyakan bertanya. belajar sama Yosua Theo, jadi kacau dia. Mana Ini Samuel? Anda ini kayak anak SD. Tapi Bertanya Bang Samuel banyak. ngajari ini loh, ngajari yang lain-lain loh. Mana Samuel? 1 Yohanes 5 pasal yang ke-7. Sebab Iya, ayat ada tambahan 3 ya. yang Ayat dalam kurung ya. Ayat dalam kurung ya. Loh, Oh, ayat sebab dalam ada kurung. 3 nih, dengerin ya. Ayat dalam kurung Sebab ya. ada Ayat dalam kurung ya. sebab ya silakan nggak apa-apa. Sebab ada Iya. 3 yang memberi kesaksian. Siapa itu 3 kesaksian itu? Siapa itu 3? Ya, Kenapa Bapak disebut Firman dan 3? Roh Kenapa Kudus. bukan 1? Kesaksian. 3 saksi Sebab- bukan 3 kesaksian. 3 kesaksian bukan 3 kesaksian di situ. 3 saksi. Jangan dulu, sebab- Ngaur. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Iya. Jangan dulu, sebab Bapak ada Firman 3 dan yang Roh memberi Kudus. kesaksian. Iya, Ya, Bapak itu Firman berapa dan Roh pribadi? Kudus. Berapa pribadi? Nggak ada, itu satu pribadi, nggak ada kata pribadi di situ, Pak. Lah, sebab kata pribadi ada di situ? 3 yang memberi kesaksian. Iya, mana kata pribadi di Ya. situ? Menurut Benar, kamu Sahabat, kan kalau ngomong- sudah 3, Sam- dengar dulu. Kok Kalau menurut saya, kamu, menurut Alkitab, kok Ya. menurut saya? Mana kata pribadi di situ? di mana disebut satu pribadi? Oh, udah Anda udah kena skakmat. Mana kata pribadi Ya, di situ? dengar dulu. Saya ikutin kamu dulu, Kok dengar alurnya dulu? kamu. Tadi kamu bilang kan satu pribadi. Di Kok mana dengar disebut satu dulu? pribadi? Bentar dulu. Mana kata pribadi di situ? Anda kena skakmat. Dengar dulu. Mana kata dengar ya. pribadi? Itu Sebab sedang ada 3 yang menjelaskan memberi konteks. kesaksian. Mana kata pribadi? Bagaimana Roh pribadi. Mana Yang kata tiganya pribadi adalah di situ? satu. Satu pribadi. Mana kata pribadi Dengar dulu. di situ? Sebab Kok dengar ada dulu 3 saya yang memberi tanya, mana kesaksian. kata pribadi di situ? Anda jangan kabur. Anda udah 2 kali kabur. Mana kata pribadi di 1 Yohanes 5 ayat 7 Anda dan yang 8? Anda yang Bapak kabur, Firman dan Roh Samuel. Kudus. Anda yang kabur. Mana kata pribadi di Bapak situ? Saya tunggu Firman terus. dan Roh Kudus 3 pribadi. Dengar dulu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang meyakinkan bang. Dan ketiganya adalah satu. Palsu. Yang meyakinkan bang. Ayat palsu. Coba, Samuel. Ayat palsu. Yang meyakinkan bang. Mana ini penganuannya? Samuel sama si Daniel ini bukan? Oke, saya jelaskan ya. Kok beraninya menyebut ayat palsu? Oke. Iya. Jangan Sekarang bilang saya Alkitab tanya. ayat palsu lah. Sekarang Itu Alkitab saya bertulis tanya di kamu. Alkitab kok. Sekarang saya tanya kamu. Beraninya kamu Ada Samuel 3 yang membilang memberi ayat palsu. kesaksian di sorga. Ada 3 kesaksian ada 3 saksi yang memberi kesaksian di sorga kan? Saya tanya, ketiga itu bersaksi untuk apa di sorga? Memangnya ada orang berdosa di sorga? Saya tanya, Dengar dulu, ya. Memangnya ada orang berdosa di sorga yang butuh saksi? Hah? Kita Ayat berbicara palsu, sekarang. ayat palsu. Kita sekarang Ada berbicara sejarahnya, Wanes. Ada sejarahnya, ayat itu dimasukin. Yang meyakinkan bang. Betapa Supaya para kamu jangan- bidat-bidat ini ya mengatakan Jangan- Alkitab Loh, itu yang bidat palsu. itu yang nambah-nambahin ayat Alkitab. Bidat-bidat itu ayat Samuel ini nambah-nambahin bidat gnostik. Samuel ini adalah bukan Kristen ini, Bidat mereka gnostik, saksi Yehova. Ya, Iya, saksi Yehova aliran ini gnostik mereka dulu yang mengatasnamakan Saksi Yerusalem Yehova Kristus. pertama menolak itu. Yesus adalah Kalian. Bapa. Sebentar ya. Saksi Yehova menolak Ya. Yesus adalah Bapa. Sama dengan kalian. Anda udah kena Benar-benar 3-0 mereka ya, ini kena Jangan 3-0 ya. dibalik-balik lah. Anda Benar-benar sudah mereka kena ini skakmat bidat 3-0 ya. sesat. Ya, Dibilang Anda Yesus udah itu kena bukan skakmat Bapa. 3-0 ya. Anda kena skakmat 3-0. Saksi Yehova Kamu yang menolak Yesus sesat. adalah Itu Bapa. kan menurutmu. Saksi Yehova Masa menolak begitu? Yesus adalah Bapa. Sama dengan kalian. Lompat sini, lompat sana. Saksi Yehova, Anda yang melompat ke saksi Yehova. Saksi Yehova. Persis saksi Yehova. Lompat lagi kalian. saksi Yehova. Aduh. Saksi Males Yehova berdebat menolak sama Yesus adalah Samuel Bapa. kayak gini Sangat orang. menolak malah. Ya, sangat Nggak menolak. mau Sama dengar dengan orang, Trinitas. dia aja yang mau dengerin. Loh, bukan. Kamu tuh Samuel, Kamu kan hanya sudah- mendengar sudah saya suaramu aja skakmat. punya orang, Kamu nggak kamu sudah mau kena dengar, nggak 3-0. kamu mau renungkan. Kamu Coba kan kamu sudah tuh 3-0. mengosongkan gelasmu sedikit. Sekarang kamu renungkan dulu. 4-0, Anda kan Pak. sudah saya 4-0. skakmat 3-0. Dua Saya- pribadi saya nggak dua. ada. 1 Yohanes 5 ayat Oke. 7 kata pribadi nggak ada. Terus kamu bilang Oke, ya. saya seperti saksi Samuel. Yehova. Saksi Yehova sebentar dulu. Saksi Yehova kamu bilang sama seperti Wanes. Padahal saksi Yehova menolak Yesus adalah Bapa.
Jadi Anda udah kena 3-0. Siapa yang bilang saksi Yehova sama dengan Wanes itu beda? Nggak ada yang Kan menyebut. kamu yang bilang tadi, kamu sama dengan Wanes. Nggak ada yang bilang. Ada rekamannya. Nggak Saksinya ada di yang sini bilang ada. saksi Yehova. Saksinya di sini Ada ada. rekamannya. Ya, Ada rekamannya. kembali ke topik, Silahkan. kembali ke topik, Kenapa? kembali ke topik. Kembali. Ya, Sudah tahu Kembali kita kena skakmat 3-0. Halo, nggak ada, ini jangan ngomong skakmat dulu, bahas dulu ini dulu. kembali ke topik, kembali ke topik. Ya, Saya nggak bisa dengar dulu. lama-lama. Saya nggak bisa lama-lama karena saya ada Zoom di Friends 2020, ya. Kembali Jadi ke topik mereka Samuel, saya akan bungkam mulutmu yang Sebentar. sesat itu. Sekarang kembali ke topik. Abdullah suruh Ya, dia saya baca bacakan. Yohanes 14 ayat 23. Kamu Yohanes jangan 23. loncat-loncat, kamu loncat-loncat terus ke ayat ini, Halo, ke ayat itu, Samuel. kamu loncat-loncat terus. Kamu loncat-loncat Samuel, ya terus. berdasarkan Kamu Alkitab, bilang saya akan bungkam saksi Yehova mulutmu yang sama dengan sesat itu, Wanes. yang bidat sesat Kamu kamu, bilang Samuel. Sekarang kamu bilang Yohanes saksi 14 Yehova ayat sama 6 dengan ya, Wanes. dengar dulu Samuel. Sekarang Firman kamu bilang Tuhan saksi sekarang Yehova kita Sama sama dengan 23, Wanes. sama Dengar 23. dulu. Saksi Samuel Yehova Sihan, menolak saya Yesus adalah Bapa. Kamu yang dengar. Ya, Kamu yang sekarang dengar, dulu ya. Samuel. Ayo Pak Baca, Saksi saya Yehova. bacakan. Saya akan Yohanes menuntut kamu 14 ke ayat jalur hukum 16. karena kamu memvonis saya, ya. Saya akan menuntut Silakan. kamu ke jalur hukum Tanda karena kamu tidak sudah sesat. menuduh saya sesat. Oke? Sekarang Tidak kamu sesat menuduh kamu, Samuel. bahwa saksi Yehova sama dengan Wanes. Saksi Yehova menolak Yesus Silakan adalah Bapa. ya. Kamu pun juga menolak. Samuel Sihan adalah bidat sesat di Indonesia. Saya akan bungkuk Oh, nggak masalah. arogansimu. Ya. Oke, dicatat ya. Sekarang Nanti kita saya akan kembali ke tuntut firman undang-undang Tuhan, Samuel. pasal penistaan agama. Oke? Jadi Ya, silakan ya. penistaan perbuatan tidak Sekarang menyenangkan. Oke? sekarang Saksi Yohanes Yehova, 14 ayat 16. Saksi Yehova menolak Yesus adalah Bapa dan kamu menolak Yesus adalah Bapa. Kamu sama dengan Yohanes saksi Yehova. 14 ayat 16. Jangan lari kamu Saksi Samuel Yehova, ya. Sekarang di sebentar sini dulu, kita ya. kamu harus Sekarang melakukan kita di pembelaan. sini dulu. Jangan Saksi lari-lari kamu Yehova, ya Samuel. Kamu Jangan kan yang ngajak lari-lari lari ke ya. saksi Yehova tadi. Yohanes Kamu yang 14 ngajak ayat lari ke saksi Yehova. 16. Kamu Aku yang akan ngajak lari ke minta saksi kepada Yehova. Bapa. Ya. Kamu yang Samuel kamu yang Sihan, saksi Yehova. dengar dulu ini. Kamu yang Kita lari ke kembali saksi ke Yehova. topik. Kembali ke topik. Kamu jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Kamu yang lari ke saksi Yehova. Yohanes Kamu yang 14 lari ke pasal saksi yang Yehova. 6 saya bacakan Oke, ya. oke, Kamu Kembali tadi. tadi lari ke saksi Ini si Yehova. Kamu Daniel jangan ini. lari dulu. Itu kan masalah Kamu hukum jangan lain lari lagi dulu. ceritanya. Biarkan dulu. Jangan lari-lari, jangan lari-lari ya. Kita Kamu kembali ke jangan lari topik. dulu. Kamu jangan lari dulu. Kembali ke topik, kembali ke topik. Sekarang Enggak, Yohanes kamu jangan lari 14 dulu. pasal yang Kamu jangan ke-6 lari saya dulu. bacakan. Kamu tadi sudah Ya. bawa ayat. Ya, ada kata pribadi mana di situ? Kamu jangan lari dari topik kamu. Tadi kan kamu yang bawa ayat. Mana kata Justru pribadi? yang kamu yang tidak bisa menafsirkan, kamu bilang satu pribadi. Sudah Saya tidak jelas menafsirkan. dikatakan ada Saya 3 tidak yang memberikan menafsirkan. kesaksian. Iya, mana Sudah kata pribadi jelas di situ? dikatakan di sana. Mana kata Ada mana 3 kata yang pribadi memberi di situ? kesaksian. Mana kata pribadi Dengar di situ? dulu, dengar dulu Mana kata Samuel pribadi di ya. situ? Mana kata pribadi Dengar di situ? dulu. Mana Dengar kata dulu, pribadi di makanya situ? kamu Jawab, kalau nggak jangan lari. dijelasin Mana nggak kata ngerti. pribadi di situ? Mana kata pribadi di situ? Ada 3 yang memberi Mana kata kesaksian. pribadi di situ? Berarti Mana 3 kata pribadi pribadi di di situ? sono. Mana Bapa dan Anak dan Roh nggak ada Kudus. kata pribadi di situ? Mana kata pribadi? Kau Ya. kamu menafsirkan? Kamu menafsirkan? Mana kata pribadi di situ? Makanya saya ajarin kamu supaya Skakmat ya? kamu tidak bodoh. Skakmat ya? Ya, Skakmat oke. ya? Mana kata Kamu pribadi yang di situ? skakmat. Ya, Samuel kata Sihan pribadi ini di saya situ? bungkam lagi. Kita lanjut Mana kata lagi. pribadi di situ? Anda lari kan? Pasal Anda lari kan? Yohanes Mana kata pribadi 14 di situ? pasal yang ke-16. Mana kata pribadi di situ? Jangan lari. Abdullah ini Anda jangan lari. bodoh. Anda jangan lari, Abdullah. Anda jangan lari. Mana Kamu kata yang pribadi di situ? kamu yang lari-lari. Anda jangan lari. Mana kata pribadi di situ? Sudah jelas dikatakan. Menurut kamu di sono 1 pribadi, 3 pribadi. Mana kata pribadi di situ? Jawab. Saya Ada tanya atau tidak? kamu, saya bertanya kepada kamu. Saya ya. nanya sama kamu, jangan balik nanya. Mana ada kata pribadi di situ? Saya Pemahaman memberikan ayat itu dalil. maksudnya Jawab. Abdullah Samuel. Mana kata pribadi di situ? Maksudnya Anda skakmat ya? Abdullah. Anda Maksud skakmat ya? ayat Dengar itu. dulu. Jangan Di diambil dalam ayat mana kata tersebut. pribadi di situ. Mana kata Lah. pribadi di situ? Kok Skakmat jadi ya? bertanya, Susah, saya Abdullah, bertanya, kamu kok balik jelasin sama bertanya. orang. Skakmat ya. Mana kata pribadi di situ? Abdullah. Nah, Susah kamu Skakmat nanya ya? ke Oke. Samuel ini. Dia nggak mau silakan, membuka diri. benar. Dia sudah sesat memang dia. Nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa masuk ya. ngomong. Kalian itu tulis Alkitab baru aja ya, tambah kata pribadi di situ supaya kalian hebat. Menambah-nambahkan mereka itu. Sekarang Jahat kita mereka lanjut itu. lagi, Iya. kembali ke topik. Kembali ke topik. Nah. Saya bacakan firman Tuhan ya, Yohanes 14 pasal yang ke-16. Aku akan minta Sama kepada 23, Bapa sama 23. dan ya jelas. Dengar dulu Samuel, saya bungkam mulutmu yang sesat itu. Yohanes 14 pasal yang ke-16. Bodoh kamu. Aku apa? Kira-kira kamu itu berapa pribadi? 1 pribadi. Satu pribadi. Mana Samuel tadi? Nggak ada kata pribadi di situ. Mana kata pribadi di situ?
Jadi aku akan minta Anda kena kepada syarat udah Bapak. 4-0. Anda udah 4-0 Ya, berarti. itu menurut kamu satu pribadi atau 4-0. dua pribadi? Oke. Anda sudah kena Dengar dulu, sakmat. dengar Itu dulu. tidak ada pribadi di sini. Saya Di situ nggak bertanya. ada pribadi, Pak. Itu satu pribadi. Pertanyaanmu pribadi. atas dasar mana? Pertanyaanmu atas dasar yang mana ayatnya yang mengatakan pribadi di situ? Nggak Kenapa paham kamu dia Aku juga minta kepada sebenarnya. Bapak. 4-0 ya. Berarti kalau satu Aduh, pribadi di sini, susah kamu, aku akan Abdullah. minta kepada aku. Entar dulu, kan Berarti Anda kalau satu bertanya berapa pribadi- pribadi. Sebentar. Berapa Ini pribadi? terlampau tidak berkualitas ini debatnya lah. Maaf ya, Berapa pribadi? terlampau banyak berhalusinasi, tidak pakai data. Harusnya jujur dong Aku- berbahasa ya. Jujur Ya. berbahasa. Itu Abdullah, saja. Yohanes 14 ayat ke-16 ya. Jadi Aku kalau akan tidak minta jujur- kepada Bapa. Aku akan minta, ini kata Yesus loh ya. Yesus akan minta kepada Bapa. Yesus Ya, berkata bahwa menurut- apa itu jangan meminta lagi kepada Bapa, itu sudah ada ayatnya itu. Iya, Pak suka Abdullah. kali apa ayat favorit. Ayat Iya. favorit itu tidak Kamu boleh juga di bakal dalam kita, Pak firman Abdullah. Tuhan, ya. Semua ayat Dengar itu dulu, punya dengar dulu. kekuatan yang sama. Di sini tuh Ya. orang dewasa Coba semua. Bapak dengar dulu Pak Abdullah ngomong, jangan Dengar dipotong dulu. dulu, dengarkan satu-satu. Jangan dipotong dulu, Mas. Pak Jangan Abdullah. Jangan dipotong dulu ya. dulu, Ini Pak orang Le. dewasa semua. Jangan dipotong dulu, Bagaimana makanya bilang kamu- kata Allah itu ada 3. Kamu Ya. ngawur kamu tuh. Saya bacakan dulu. Jikalau kamu Eh, mengasihi Jawab dulu, aku, Allah itu ada 3 Ya. atau 1? jikalau Jawab kamu dulu. mengasihi aku, apa? Jawab dulu itu. Apa yang saya jawab? mungkin kamu mau menentang orang yang berpaham Allah 1? Hah? Abdullah, Kenapa? jawab dulu. Apa yang Bapak tanya? Bagaimana mungkin kamu mentang Allah yang orang yang berpaham Allah 1? Siapa yang menentang, Mas? Loh, nah kamu mendebat ini untuk apa? Nah, loh, Nah. Oh, yang Anda tanya apa? Yang Anda tanya apa? Yang Anda tanya? Silakan. Sekarang. Yang Anda tanya apa? Silakan. Pak Le ini nggak ngerti juga nih, sok tahu, sok pinter tapi nggak ngerti Pak Le ini. Tahu. Oh, gelagapan kalau ngomong. Alef, yang Anda tanya apa? Silakan, coba. Silakan. Halo, ngomong kamu. Pak Abdullah, Pak Silakan, Abdullah. silakan. Ya ngomongnya Ini Pak bahasa Abdullah ya? jangan kayak orang ngece-ngece itu. Pak Yang Anda Abdullah. tanya apa? Silakan. Ya. Enggak, kita kan satu pemahaman. Yang Pak Le ini sok tahu tapi tidak ngerti, tidak bisa membedakan Allah dan manusia. Kamu Ini tadi kan- masalahnya yang susah. Ya, Alef. Jadi Bapak begini, Alef, kata silakan. kamu, kita tuh sudah tidak Alef, boleh minta kata Bapak. Alef, silakan Anda Coba, bertanya. Coba. Pak Le, Anda coba bertanya Pak apa? Le, Silakan. baca Nah, Yohanes Alef, 14 ayat kamu- 23. Ya, kamu aliran apa, Alef? Aliran Saya apa? Trinitas, Iya, Trinitas apa? Jujur aja. Protestan, Oh, Protestan. Protestan apa? Nah, yang bertanya ini Tanya- sekarang siapa? Alef atau siapa? Ya terserah. Itu. Ya kamu juga aliran apa, Abdullah? Ya, kamu sekarang namanya siapa sih? Ya, kamu mau mendebat Fre- tapi Fre- kamu tidak memperkenalkan diri kan ya lucu toh. Ya, saya Abdullah. Nama kamu siapa? Ya, nama saya 3 pribadi. 3 pribadi. Gak ada di sini 3 pribadi namanya di Loh. di kolom. Nah, sekarang kamu mempertanyakan Di ruangan nama. Kalau kok di doktrinmu kamu kok nggak mau disebutkan nama? Itu Oke, siapa? 3 pribadi. Nah, Anda bertanya apa ke saya? 6-0 Silakan. 3 pribadi Anda bertanya apa ke saya? Iya, kamu ini aliran apa, Abdullah? Saya gereja Trinitas. Protestan. Trinitas. Trinitas. Oke. Saya Trinitas bahas lawan dulu. Allah yang satu ya. Saya tes Berarti- dulu Trinitasmu ya. Ya, Boleh? silakan. Siapa yang Anda Oke. siapa yang bicara sekarang? Samuel, saya Samuel. Oke, silakan Samuel. Oke, kamu tahu Trinitas itu bagaimana penjelasannya? Ya saya jelasin. Bagus ya Samuel ya, supaya kamu tidak sesat ya. Siapa lagi yang penganut Anwes ini biar saya ajarin ya. Siapa lagi? Samuel. Siapa lagi yang penganut Anwes? Siapa lagi? Sebentar, Wan sebentar. Nasi, siapa lagi? Penjelasannya begini, Pak. Allah. Wanes Ya, jelas satu Allah ya. Saya jelaskan ya Orang yang Trinitas. berpaham satu Allah seluruh dunia. Hah? Kacau kamu tuh. Sebentar, Pak ini. Tolong dijelaskan Trinitas Anda sesuai dengan penjelasan Bapak Gereja ya. Jangan keluar dari penjelasan Ya, Bapak silakan. Gereja. Silakan Anda jelaskan. Ya, ya. Trinitas Anda seperti apa? Ini tadi- Menurut Bapak Gereja Tertullianus tahun 180 Masehi, silakan.
Ini tiga pribadi ini, kamu ini oneness atau trinitas? Saya tanya dulu. Saya oneness, saya Jesus only. Silakan Anda jelaskan trinitas Anda menurut Tertullianus Bapak Gereja yang menggagas trinitas. Silakan. Bukan. Yang tiga pribadi ini oneness apa trinitas? Jawab aja bro, jawab Halo, aja. yang tiga pribadi. Ya saya jawab ya. Trinitas itu adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kata-katanya begini, sederhananya begini. Firman Allah ada di dalam diri Allah. Retorika. Nah, belum saya jawab. Ya udah, silakan Mas, lanjut. Yang lain aja yang bertanya, karena saya jelasin langsung dipotong. Kita udah bosan dengar retorika. Tadi kan Samuel bertanya sesuai penjelasan Bapak Gereja, bukan penjelasan. Ya ini penjelasannya. Nggak ada itu. Ini ya penjelasannya, Mas. Bukan itu penjelasan resmi, bukan itu. Jadi apa penjelasannya? Bapak Tertullianus, saya mau dengar. Ya, Bro Sam, ngomong aja lah, mereka tuh bodoh semua. Nah, ya kan? Ya. Sukanya nganggap orang bodoh, dia dijawab orang nggak mau dengar. Benar ya. Ini closing statement saya, Bro HMC, karena mereka tidak bisa diajak untuk berdiskusi dan sharing. Mereka menafsirkan ayat Alkitab sendiri, bahkan menghujat Allah Trinitas. Samuel Siahaan ini adalah bidat sesat kekristenan di Indonesia, menurut Joshua Theo dan Paul Jang. Ya, mohon maaf perkataan saya kasar, agak sedikit keras ya. Saya mengasihi Anda Samuel. Saya mencintai Anda semua yang ada di room sini. Anda menghujat Allah Trinitas, Allah Tritunggal yang Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anda mengatakan Bapa sama dengan Yesus, Roh Kudus sama dengan Yesus, ya. Berbicara. Kekristenan di Indonesia itu menganut Allah Trinity, ya. Bang Abdullah, mereka mungkin ini cara ngomongnya itu lebih santai kan. Sekarang gini, sebenarnya kalau mau bicara sejarah gitu, ini memang paham oneness-nya udah pernah ada dulu, udah dari zaman dulu udah ada, dan memang dulu mereka ini kalah gitu ya. Bukan mereka sesat atau apa, ya penting yang namanya kan pemenang yang buat sejarah. Dan memang sialnya oneness ini dulu dia kalah gitu, karena Katolik Roma kan lebih kuat gitu. Katolik Roma lebih kuat, jadi mereka ditumpas, dibunuh lah semua, dibunuh sampai habis semua. Dan ini baru muncul lagi memang kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang bilang siapa benar siapa salah. Ujung-ujungnya siapa yang kuat, dia yang buat sejarah gitu kan. Ya. Dulu saya jelaskan konsep Tertullianus buat Pak Samuel. Konsep Tertullianus itu res persona una substansi. Ya itu memang dasarnya itu Tertullianus memang buat itu. Tertullianus sama diskresi, una non separati. Paham kamu Samuel itu? Itulah konsepnya Tertullianus yang dilanjutkan oleh Athanasius. Yang selesai masalah Trinitas itu pada abad keempat pada konsili Konstantinopel. Itu kalau yang buat Tertullianus, kenapa Tertullianus pindah ke Montanus? Kamu dongat. Maksudmu? Loh, kok maksudmu kamu bisa baca enggak itu? Kenapa? Loh, Tertullianus sudah pindah ke Montanus. Yang melanjutkannya Athanasius. Lah iya, terus kamu mau apa nunjukin Tertullianus sudah pindah ke Montanus kok? Tapi kalian kan minta konsepnya Tertullianus yang dilanjutkan oleh Athanasius. Itulah konsep dia. Orang yang membuatkan lo nggak mengini apa nggak kalian ini coba Anda kasihan ya. Kamu dulu ya kasihan kalian ini tidak mengerti sejarah. Trinitas itu sudah selesai pada abad keempat pada konsili Konstantinopel. Kalian ungkit lagi. Kalian ungkap lagi sekarang. Kasihan deh kalian ini. Pikirin lah, ngapain kita nggak pakai kok? Kita ini nggak pakai kan? Kita ini. Loh. Jadi konsep Trinitas ini untuk mencipta bidat-bidat Origen itu, bidat-bidat genostik itu yang ingin merongrong, merendahkan keilahian. Origen tahun 600-an. 400-an sudah selesai, abad keempat sudah selesai. Tahun 13. Halo tiga pribadi sekarang Anda. Tiga pribadi Anda sekarang menganut dogma apa? Anda tidak, penjelasan Trinitas Anda tidak lengkap. Anda tidak tahu berarti. Halo tiga pribadi, coba Anda jelaskan. Jelaskan dogma Anda sekarang ya. Apa dogma Anda? Oke, dengar ya. Tertullianus berkata, tre personae una substantia discreti non separate. Oke?
Ya. Tahu artinya? Tahu, artinya? tiga pribadi satu hakikat. Salah. Berbeda tapi tak terpisahkan. Betul. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Ini ada tiga pribadi, satu hakikat. Ini tidak menyebut kata teos di sini. Tiga Yang ngomong pribadi, siapa nih, satu Samuel hakikat. ya? Iya, saya Ya. Samuel. Nah, sekarang saya Ya, tanya oke. sama Anda. Saya potong-potong dulu. Ya, saya potong dulu di tre personae una substantia. Sekarang saya mau tanya sama Anda sebagai Trinitas. Ini tiga pribadi, satu substansi. Anda ngerti kata substansi artinya apa? Anda ngerti nggak? Substansi tiga bagian yang ada pada diri Bukan, Allah itu, bukan. fungsinya itu. Bukan itu. Anda tahu nggak arti dari kata substansi itu apa? Materi. Apanya? Anda jelaskan aja, nggak usah bertanya Samuel. Berarti Iya, Anda nggak apa tahu. maksudnya? Berarti Anda nggak tahu sebagai substansi Trinitas. itu apa maksudmu? Maksudmu Sekarang saya apa? jelasin ya. Sekarang saya Diam jelasin. dulu, kalau dijelasin itu Alef. Abdullah, Iya, diam dengar dulu. ya. Tiga pribadi itu di dalam Diam kealahan dulu, itu Alef. ada tiga Alef, yang diam dulu. Sebentar, yang menjadi bro. Sebentar, saya dasar jelasin dulu. kehidupan Allah itu ada perkataannya, ada rohnya. Demikian tadi ya perdebatan antara Samuel ya yang menjadikan bapak itu adalah anak itu sendiri, anak itu adalah bapak itu sendiri ya, perdebatan yang cukup seru dan menggelikan ya, dan sangat lucu sekali ya. Jadi aib mereka terbongkar oleh mereka sendiri ya. Jadi bukan kita yang mengada-ada, melainkan mereka sendirilah yang membuat aib itu terbongkar dengan sendirinya itu ya, oleh karena mereka sendiri. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.